Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 agama kelas 10 izin memperkenalkan diri. Nama saya Gadana Wira. Nama saya Habil. Dan izinlah kita untuk mewawancari tamu kita. Saya ingin bertanya ya Kak, menurut kalian apa sih batasan-batasan tertentu dalam pacaran? Kalau menurut saya sih ada batasan fisik, kontak fisik, batasan ucapan, sama batasan perilaku. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang kedua, menurut kamu ada nggak perbedaan antara pacaran yang tujuannya untuk saling mengenal dengan pacaran yang tujuannya untuk menikah? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya pacaran yang buat pengenal itu ya biasa aja. Terus kayak hubungannya tuh kayak berlangsungnya sebentar, gak lama. Kalau yang serius, kalau buat menikah itu biasanya lebih serius dan kayak hubungannya tuh lama gitu. Oke, saya ingin juga menanyakan sesuatu, Kak. Kak, menurut Kakak itu apa saja hal yang boleh dan tidak boleh pada saat dilakukan pacaran? Kalau yang boleh itu, kalau kontak fisiknya tuh ya paling kayak pegangan tangan aja. Terus kayak yang boleh itu kayak saling tukar cerita, saling menyemangati gitu. Kalau misalnya nggak boleh itu kayak hubungan kayak selayaknya suami istri aja sih. Oke, selanjutnya ya, Kak. Apa sih menurut Kakak tujuan utama dalam berpacaran sebagai pelajar? Tujuan pertama itu kalau menurut saya itu ya buat menyemangati saat sekolah aja. Oke, dan yang terakhir ya, Kak, kalau hubungan pacaran udah mulai menunjukkan tanda-tanda toksik kayak lawan atau merugikan, menurut kamu apa yang harus dilakuin untuk tetap bertahan atau sebaiknya mengakhiri? Itu sih biasanya sih kalau menurut saya lebih baik kayak dibicarakan dulu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi dibicarakan terus kayak enaknya gimana nih, kayak masih diterusin apa masih bersama gitu. Oke, baik, Kak, terima kasih, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Feby dari kelompok 4 dan ini temanku. Halo, aku Feni dari kelompok 4. Kali ini kita akan mewawancarai kalau boleh tahu siapa namanya? Saya Muhammad Rizky Muzaffar dari 10F. Kita izin untuk mewawancarai ya, Japar. Aman aja. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa sih akibat dari pacaran yang melibatkan zina baik bagi diri sendiri maupun hubungan itu sendiri? Kalau dari diri sendiri sih kayaknya sih jadi punya rasa bersalah, penyesalan pastinya. Terus juga kalau misalnya dari hubungan sendiri itu, kalau misalnya udah salah satu darinya udah bohong, itu jadi sulit membangun kepercayaan sih. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Lalu yang pertamanya, kalau menurut kamu gimana sih caranya ngejaga hubungan yang sehat itu? Ya seperti yang udah saya alami, mungkin caranya untuk menjalin hubungan yang baik tuh intinya saling kabar, terus juga sesibuk-sibuknya sih ya masih bisa buat ngeluangin waktunya ngasih kabar atau mungkin ngasih apresiasi lah kalau misalnya salah satu dari mungkin cowoknya atau ceweknya itu ngelakuin prestasi atau ya intinya saling apresiasi aja sih. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan jika suatu hubungan pacaran sudah tidak sehat atau tanda-tanda negatif? Gimana cara kamu ngejaga diri supaya tetap tidak terjerumus dalam situasi yang buruk? Yang pertama pastinya diomongin dulu satu sama lain, permasalahannya apa, terus juga cara buat ngindarin diri dari yang lainnya, mungkin jaga perasaan satu sama lain aja sih. Terus juga kalau misalnya ada masalah atau yang lainnya intinya sih diomongin, terus juga cari jalan keluarnya, jangan terbebani salah satunya, dan itu aja sih paling. Ada itu aja ya. Oke. Kalau misalnya
ada gak sih kayak caranya kalau misalnya ada hubungan itu kan pasti ada akhirnya juga nih. Nah, ada gak sih caranya yang baik buat ngeakhirin hubungan? Nah, jelasin ya. Sebenarnya kalau buat ngakhirin hubungan sih harusnya nggak harus banget. Jadi kalau misalnya mau ngakhiri hubungan dengan baik, apalagi kalau misalnya udah ada masalah, seperti yang tadi saya bilang, diomongin. Kalau misalnya emang udah nggak bisa, udah saling nggak percaya satu sama lain, ya putus aja sih secara baik-baik, omongin empat mata. Terus juga kasih pesan-pesan buat terakhir, maksudnya buat kedepannya supaya si cowok atau si cewek ini nggak ngelakuin hal yang sama pada saat dia, si cowok dan ceweknya ini ngejalin hubungan. Gitu aja sih. Terus ada nggak sih hal positifnya dari pacaran itu sendiri? Positifnya sih ada ya. Di sisi lain kan memang ini dosa ya sebenarnya, tapi di sisi lain di hal positifnya itu jadi lebih semangat sih ngejalanin hari. Terus juga ada support system juga kan. Terus juga kalau misalnya hubungannya sehat juga pasti ada yang apresiasi, sama ada yang nemenin lah. Itu aja sih. Makasih Abah Jafar ya ada wawancara ya. Sekian dari wawancara kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.